Ya, 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 oke lah. Kita mulai aja, Pak ya. Oke. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Ya, kita mulai aja training penginjilan P5 hari yang keempat ya, pertemuan yang keempat. Oke, kita mulai dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, Maha Kudus, kami bersyukur atas anugerah dan kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami untuk berkumpul di virtual Zoom ini dan belajar bersama pada sore hari ini. Kami mohon agar Engkau menyertai setiap langkah dan aktivitas dalam training penginjilan P5 ini. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima pengajaran-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian agar apa yang kami pelajari dapat memperkuat iman kami dan memampukan setiap kami untuk berani dan tidak malu-malu menjadi saksi-Mu yang setia. Pimpinlah Pak Pendeta Ferry Lembong sebagai mentor kami, sebagai pembicara, dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar Pak Ferry dapat menyampaikan setiap materi dengan jelas dan penuh kuasa. Kiranya setiap peserta mendapatkan berkat dan pertumbuhan iman rohani melalui kegiatan training penginjilan ini. Kami serahkan seluruh acara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan Amin. Amin. Oke. Selamat sore Pak Ferry. Selamat Silakan Pak sore Ferry. semua teman-teman. Luar biasa. Ya. Ya. Jadi hitam. Ya, betul. Salah nih. Kenapa hilang? Nah, suka hilang-hilang, Pak. Oke, Sebentar, saya nggak cari apa-apa, dulu. nggak apa-apa. Allah. Ya ampun, kok jadi hilang? Kemana nih? Tuhan tolong. Ya, kita sabar sedikit teman-teman, lagi diatur supaya dia punya materi muncul di layar kaca Bapak Ibu ya. Dukung doa supaya tidak ada halangan. Ya, kita santai aja Pak Andre sambil menunggu teman-teman yang lain yang mau masuk di Zoom. Ya. Ya, mungkin nanti untuk gelombang kedua kita bisa cari hari lain supaya bisa banyak yang datang. Ya. Nanti gelombang kedua akan diadakan bulan depan. Ya. Kita berharap nanti gelombang kedua bisa cari hari dan waktu lain supaya bisa banyak yang datang. Wah. Ya, santai aja Pak Andre, kita tenang kok sambil nunggu. Ya, kita sambil nunggu teman-teman yang lain yang dalam perjalanan. Ya, kita lagi santai aja teman-teman ya. Oke, ketemu. Ya, Hilang santai aja. sendiri, Pak. Iya, nggak apa-apa. Sorry. Tidak apa-apa. Betul-betul trial and error. Gaptek bener saya. Ya, Mohon jadi maaf. nanti Pak Andre perlu ke tukang laptop supaya laptopnya dibersihkan. Betul. Betul. Ya, Ini banyak
sampah-sampah ini, Pak. Ya, dan sekalian Pak Andre belajar bagaimana caranya presentasi. Ya. Artinya lewat laptop. Sudah Ya. clear, tidak kelihatan. Belum. Belum kelihatan ya? Ya. Oh ya. Ya, jadi apa yang penting rekamannya. Ya, oke, sudah. Ya. Sudah. Puji Tuhan Bapak Ibu, sudah muncul ya. Tren Ya. aman agung Tuhan Intonasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Lanjut. Amin. Ya. Tema liturgi kebaktian kelompok sel Rahayu. Rahayu itu kepanjangan dari rayakan hayat utus. Bapak Ibu tidak usah catat yang ada tampil di layar kaca, tapi mulai sekarang Bapak Ibu ambil kertas, ambil ballpoint ya, untuk mencatat hal-hal yang penting. Yang nanti saya akan kirim ke grup. Ya, yang paling penting untuk kelompok sel berlipatkan itu liturginya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu boleh catat. Kalau mau kelompok sel kita berlipat ganda, multiplikasi, liturginya sangat menentukan. Ya, liturginya sangat menentukan. Oke, lanjut. Ini ayat pegangan kita amanat agung ya. Matius 28 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada 17.000 suku bangsa dunia. Kenapa saya harus sebut ada 17.000 suku bangsa dunia? Karena Tuhan Yesus mau di setiap suku bangsa dunia ini ada orang Kristen dan ada gereja. Amin. Saya ulang ya. Jadi sebenarnya amanat agung harusnya berbunyi begini Bapak Ibu. Dan jadikanlah semua 17.000 suku bangsa dunia muridku. Amin. Harusnya itu berbunyi begitu. Ya. Ya. Dan jadikanlah semua 17.000 suku bangsa dunia muridku. Kenapa? Karena Tuhan datang untuk menebus 17.000 suku bangsa dunia. Yes, amin. Jadi di setiap suku itu harus ada orang Kristen, harus ada gereja. Kalau tidak ada gereja, Tuhan Yesus tidak datang-datang. Jadi Bapak Ibu nggak usah ikut seminar-seminar kapan Tuhan Yesus datang. Nggak usah, ukurannya gampang. Kalau di 17.000 suku bangsa dunia sudah ada gereja, Yesus datang. Karena itu targetnya Tuhan Yesus. Ya. Nah, kalau di Indonesia ada berapa suku? Lebih kurang 1.200. Ya, ada yang mau bilang 1.300. Pokoknya lebih kurang begitulah. Ya. Nah, Tuhan Yesus juga mau di 1.200 suku bangsa di Indonesia ada gereja. Ya. Nah, di Indonesia ada 300 suku yang belum ada murid Yesus. Ada 300 suku. Belum ada murid, belum ada gereja. Itu istilahnya namanya suku terabaikan. Nah, Bapak Ibu perlu catat. Suku terabaikan. Terabaikan dari apa? Dari Injil. Ya, singkatnya itu STA. Jadi kalau ada muncul istilah STA dalam dunia misi, itu singkatan dari suku terabaikan. Nah, ini yang paling banyak di mana nih? Di Papua. Papua itu, aduh, paling banyak sukunya deh. Ya, satu suku yang nggak tahu hanya berapa ratus orang, itu sudah bahasa lain, tidak ada yang mengerti. Ya, nah itu tanggung jawab kita Bapak Ibu. Dan kalau di Indonesia, kalau kaum Kedar kira-kira 230 juta dan yang bukan kaum Kedar 20 juta, berarti kita punya tanggung jawab 250 juta. Kalau kita mau penuaian raya, kita harus fokus pada kaum Kedar. Ya, maka penginjilan Pilimi sangat penting karena dia akan menjala 237 kaum Kedar. Oke, Bapak Ibu catat ya. Lanjut. Nah, ini liturgi yang saya bilang penting.
kelompok sel. Rahayu, rayakan, hayati utus, dalam jemaat rumah, gereja tanpa tembok, gereja bawah tanah. Ra itu apa? Rayakan. Ha itu apa? Hayati. Apa itu utus? Catat ini. Rayakan itu bicara tentang masa lalu. Catat. Ya. Rayakan bicara tentang masa lalu. Hayati bicara tentang masa sekarang. Utus bicara tentang masa depan. Jadi materi liturgi dalam rayakan itu bicara tentang masa lalu, rayakan itu bicara tentang masa sekarang, dan utus itu bicara tentang masa depan. Ya, nanti ada buktinya. Lanjut. Nah, rayakan pengabdian, mulai dengan visi yang besar. Kita berandai aja nih. Ini kelompok selnya Pak Andre. Injil bagi semua orang dan jemaat rumah di setiap segmen masyarakat di kota Purwokerto. Yes. Ya, jadi kalau kelompok selnya berkumpul, ya katakanlah kita 4 orang ini 4 orang atau berapa orang pun nanti, misalnya 10 orang lah, 10 orang berkumpul, itu semua orang 10 orang mengucapkan visi. Tidak ada di gereja yang liturginya mulai dengan mengucapkan visi. Tidak ada. Nah ini dihafal Bapak Ibu. Dihafal. Nah saya contoh aja. Saya Kabupaten Tangerang Bapak Ibu ya. Kabupaten Tangerang itu penduduknya ada berapa? Ada 3 juta. Ya. Jadi ingin Injil bagi semua orang. Jadi target saya 3 juta orang itu harus mendengar Injil. Ya. Ya. Oke, visi yang besar. Oke. Ya. Ya. Jadi kalau saya di Kabupaten Tangerang 3 juta orang itu harus mendengar Injil. Itu target. Dan jemaat rumah, kelompok sel di setiap segmen masyarakat. Segmen itu lapisan. Jadi bilang sendiri. Ya, nggak apa-apa. Bilang sendiri. Tidak apa-apa, Mbak. Bapak ini aja saya teruskan. Oke. Ya, Bapak ini aja saya teruskan. Saya hafal kok. Ya. Jadi ya Bapak langsung aja. Jadi Injil bagi semua orang. Jadi kalau saya di Kabupaten Tangerang 3 juta orang Tangerang harus mendengar Injil. Itu targetnya. Jemaat rumah setiap segmen. Segmen itu apa? RW. Kalau saya di Tangerang ada berapa RW-nya? 1000. Jadi di setiap RW akan ada kelompok sel. Di kantor-kantor akan ada kelompok sel. Di universitas akan ada kelompok sel. Di kalangan pemulung akan ada di kelompok sel. Di kalangan preman akan ada kelompok sel. Ya. Di kalangan pramugari akan ada kelompok sel. Ya. Jadi ini segmen masyarakat yang menentukan. Ya. Ya ini dihafal Bapak Ibu. Jadi kalau kaum selnya 10 orang, saya pemimpinnya, saya akan mengatakan, ayo teman-teman, kita mengucapkan visi kita, maka mereka semua akan bilang, Injil bagi semua orang. Dan jemaat rumah di setiap segmen masyarakat di kota Tangerang. Ini hafal Bapak Ibu. Ya jemaat hafal. Oke, lanjut. Misi. Menjangkau kaum kedar dengan Injil. Dan melatih. Serta memuridkan mereka yang percaya. Untuk merintis jemaat berlipat ganda. Yang dipimpin oleh mereka sendiri dalam jam. Jadi visi itu apa? Visi itu mimpi. Harapan kita. Jadi harapan kita ya. Visi itu harapan. Mimpi. Angan-angan kita. Kalau misi apa itu? Catat Bapak Ibu. Mimpi itu bagaimana mewujudkan visi. Catat ya. Jadi kalau visi itu mimpi kita, harapan kita, target kita, maka misi itu bagaimana mewujudkan visi. Bagaimana mewujudkan mimpi kita. Bagaimana mewujudkan harapan kita.
Bagaimana mewujudkan target besar kita. Nah ini rinci ya, menjangkau kaum keder ini. Jadi kita jangkau kaum keder bukan dengan sembako ya, bukan janji-janji berkat. Injil. Siapa yang terima Isa Al-Masih langsung dilatih. Langsung dimuridkan. Pelatihannya apa? Untuk merintis jemaat berlipat ganda. Jadi semua orang baru yang percaya diharap akan merintis kelompok sel sendiri. Amin. Yang pimpin mereka sendiri. Apa? Jemaat rumah, bukan di gedung gereja. Jemaat rumah itu apa? Bisa di taman, bisa di pasar, bisa di jalan, bisa di kantor, bisa di perguruan tinggi, ya, nah, bisa di tempat sampah untuk pemulung, untuk preman, ya, ini luar biasa, ya. Yang bikin besar biaya gereja itu gedung gereja, itu menyita duit gereja banyak sekali. Nah dengan jemaat rumah yang tidak perlu gedung gereja, biayanya menjadi sangat murah, ya. Oke, lanjut. Nah, ini semua mereka hafal ya. Jadi visinya dihafal, misinya dihafal, diucapkan bersama-sama. Pengakuan iman. Pengakuan imannya sangat sederhana. Bukan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita. Nah, bukan itu. Ini yang sederhana. Dan hubungannya dengan penginjilan. Ayo teman-teman baca pengakuan iman. Isa Al-Masih adalah junjungan yang ilahi untuk kemuliaan Allah Bapa. Ia menghendaki supaya semua orang beroleh keselamatan serta dapat mengenal kebenaran. Karena hanya ada satu Allah dan satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Isa Al-Masih yang telah menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi semua orang. Ini terjemahan dari Alkitab Kaum Kedar ya. Sebenarnya. Nah ini dihafal Bapak Ibu. Sebab kenapa? Kalau di Jawa ini, nah ini Pak Andre paling tahu lah. Kalau di Deso itu ada orang desa yang bahasa Indonesianya belum selesai. Betul. Jadi kalau dia ngomong itu mesti dicampur bahasa Jawa. Nah yang lebih parah, kalau ketemu orang yang tidak bisa baca. Nah gimana tuh? Gimana mau muridkan yang tidak bisa baca? Ya hafalan Bapak Ibu. Hafalan. Biar nanti kita ngajar P5 dihafal. Jadi ini penginjilan paling canggih, pemuritan paling canggih. Bisa menjangkau orang yang buta huruf. Ya. Jadi dia tinggal mengulang. Jadi ini dihafal ya, ulang saya ulang dia. Lanjut. Nah, ini keren ini, pertanggungjawaban dukungan. Jadi begini Bapak Ibu. Setiap kali mereka kebaktian, misalnya di Purwokerto itu kebaktiannya hari Sabtu jam 5. Karena dalam gereja bawah tanah itu mereka terserah mau hari Minggu, mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, terserah ibadah minggunya mau dibikin kapan. Ibadah Jumatnya mau dibikin kapan. Karena sesuai sikon masing-masing. Oke. Oke, nah setiap kali mereka ketemu, itu ada kewajiban menginjil. Jadi kalau ini hari kita ketemu, kita dituntut untuk minggu depan menginjil 3 orang. Itu diminta laporan pertanggungjawaban. Kalau di gereja itu Bapak, Ibu, ibadah ritual, ibadah simbolik, tidak konkret. Tapi kalau di sini ibadahnya konkret. Ya, ayo Pak Lukas, katanya mau menginjil kepada 3 orang. Tolong beri laporan pertanggungjawaban. Nah, lalu kalau orangnya ada 10 orang, setiap 10 orang memberi laporan penginjilannya seminggu yang lalu. Lalu Sabtu lalu ada juga pernyataan ketaatan untuk firman Tuhan yang didengar. Misalnya Pak Lukas nih Sabtu lalu berjanji
mulai mau nolong orang miskin, tiap minggu akan keluar uang 100.000 dari kantongnya. Gimana Pak Lukas? Sudah mulai praktek? Siapa-siapa aja dibantu itu diminta pertanggungjawaban. Kemudian firman Tuhan yang didengar juga harus diberikan kepada orang lain, 3 orang lain. Ya, jadi kalau kita di gereja habis firman Tuhan habis Bapak Ibu. Kadang-kadang orang gereja ditanya, dengar khotbah apa tadi? Oh, bagus. Apa bagusnya? Ya pokoknya khotbah bagus lah. Dong saya tanya. Baru pulang gereja aja sudah lupa. Tapi sini nggak bisa Bapak Ibu. Ya, mereka selama seminggu depan harus meneruskan, menceritakan berkat renungan yang mereka dapat. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kebaktian dalam gereja bawah tanah ini bisa 3 jam. Dan tidak ada yang ngantuk. Karena semua ngomong. Kalau ada 10 orang, 10 orang harus lapor. Penginjilan kepada 3 orang. Bagaimana firman Tuhan sudah dilakukan. Bagaimana renungan dibagikan kepada 3 orang. Wah keren banget. Ini kuncinya Bapak Ibu. Ini kuncinya yang membuat multiplikasi. Ya. Oke. Next. Nah kemudian ada persembahan. Nah persembahan ini mereka yang gunakan, mereka kalau sendiri. Enggak dikirim ke sinode, enggak kirim ke badan pekerja daerah, dipakai sendiri. Ya, siapa yang perlu dibantu? Oh saya kemarin menginjil enggak jadi, kenapa? Habis bensin. Nah sudah, ini sudah kode nih, perlu dibantu uang bensinnya. Ya kan? Nah jadi di sini persembahan Bapak Ibu. Dan kemudian setelah itu mereka saling mendoakan. Jadi kalau ada 10 orang, mereka mendoakan. Mereka mungkin mendoakannya berdua-berdua. Jadi semua aktif Bapak Ibu. Tidak ada pendoa syafaat. Ya, semua aktif. Ini sangat luar biasa. Ya, lanjut. Nah, ini hayati. Hayati itu tentang apa? Masa sekarang. Ya, apa yang Tuhan mau. Nah, ini bicara tentang apa? Nah, itu 10 orang saya tanya Bapak Ibu. Saya tanya, jawabannya beda-beda nggak apa-apa, asal ada ayatnya. Kalau nggak ada ayatnya, saya nggak bilang salah. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Pasti nggak dapat. Oh nggak ada ya? Ah, dia mengaku. Ya. Nah nanti kalau semua sudah jawab, saya bantu sempurnakan. Saya tidak ada bilang salah. Saya bantu sempurnakan. Apa yang kita pelajari tentang Allah dalam cerita tersebut? Ya, jawabannya bisa beda-beda, tapi harus ada ayatnya. Jadi kalau nas ini bicara tentang apa? Ya, tentang kehidupan jemaat mula-mula. Apa yang kita pelajari tentang Allah dalam cerita tersebut? Saya akan jawab, oh pertumbuhan gereja itu Tuhan terlibat dalamnya. Ya, di Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Tapi saya tanya dulu kepada 10. Mereka harus menjawab. Termasuk tidak tahu, tidak punya, nggak apa-apa. Apa yang paling menarik dari cerita ini? Nah, ini bisa sangat berbeda ya. Tiap orang punya ketertarikan yang berbeda. Oh, ini saya kaget juga ya. Ternyata mereka jemaat mula-mula itu pada pemuritan ya, belajar Alkitab ya, pertumbuhan rohani ya. Wah, mulai sekarang saya juga mau ikut pertumbuhan rohani ya. Saya mau beli buku-buku itu, misalnya. Ya. Kemudian, mengapa cerita tersebut masih berguna, masih relevan? Nah, tiap orang bisa menjawab, oh masih dong. Kita harus saling tolong menolong kan. Orang yang kaya tolong orang yang miskin, nggak bisa dibiarin aja. Itu contohnya. Apa yang harus kita lakukan untuk menaati cerita tersebut? Nah, ini menarik lagi, saudara. Tiap orang beda-beda ya. Apa yang dia mau bikin? Oh, mulai sekarang saya akan rajin persekutuan. Karena persekutuan itu sangat menentukan. Saya akan punya keluarga, ya. Beda-beda. Tapi saya nanti akan memberikan jawaban yang mungkin bisa jadi pedoman. Kepada siapa? Kepada 3 orang siapa kita ngasih? Nah ini. Jadi renungan itu harus kita ceritakan kepada 3 orang selama seminggu ke depan. Nanti ada rangkumannya dan seterusnya ya, nanti Bapak Ibu dapat ya. Lanjut. Nah ini contoh ya, contoh. Misalnya rangkumannya itu 4 hukum rohani. Misalnya ayatnya itu pembacaan kita Yohanes 3 ayat 16. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga ia mengirim anak yang tunggal supaya barang siapa percaya dia akan selamat. Lalu pada waktu bikin rangkuman, saya bilang Bapak Ibu ini ada rangkuman bagus ya. Namanya 4 hukum rohani yang sekaligus Bapak Ibu bisa pakai untuk materi penginjilan. Ya, hukum pertama,
Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saudara. Ini mereka hafal nanti. Lanjut. Hukum kedua, manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Dihafal seayatnya. Lanjut. Hukum ketiga, Yesus Kristus adalah satu jalan keselamatan yang telah ditunggu oleh Tuhan Allah untuk mengampunkan dosa manusia. Melalui Yesus saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi saudara. Dihafal. Lanjut. Hukum keempat, kita menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita dengan menggunakan secara pribadi. Dengan demikian kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Ya, lanjut. Nah, lalu ada ayat hafalan. Ya, kita para Rasul 2 ayat 27. Dan mereka semua sesuai orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, jadi nanti yang mereka hafal itu perikopnya dari mana? Rangkumannya gimana? Ayat hafalannya itu mereka hafal nanti. Lanjut. Nah, ini yang kemarin ya, yang kemarin itu ya. Nah, 7 ciri jemaat: pemberitaan, persekutuan, penyembahan, pelayanan, penjangkauan, disukai bertambah. Ini luar biasa ya. Utus, lanjut. Utus. Utus. Nah, ini tentang masa depan. Nah, jadi misalnya tadi ada ayat hafalan ya. Di sini di 7:5. Jadi bagaimana mereka menghafal ayat hafalan? 5 orang ditunjuk untuk memimpin pembacaan ayat hafalan. Tiap orang mengucapkan 5 kali ayat hafalan bersama-sama dengan yang hadir. Jadi misalnya nih Pak Lukas yang ditunjuk. Pak Lukas bilang, ayo teman-teman kita hafal ya ayat ini ya. Sama-sama diucapkan ya. Buka Alkitab ya. Misalnya ayat hafalannya Kisah 2 ayat 47. Kisah para Rasul 2 ayat 47. Dan mereka disembah semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menyembahkan jumlah mereka dengan orang yang selamatkan. 2. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 47. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang selamatkan. 3. Dan mereka disukai Kisah para Rasul 2 ayat 47. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang selamatkan. 4. Kisah para Rasul 2 ayat 47. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 5. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Makanya saya menduga waktu kelima sudah dihafal. Waktu pembacaan kelima sudah dihafal. Nah, orang kedua 5 kali lagi. Orang ketiga 5 kali lagi. Orang keempat 5 kali lagi. Orang kelima 5 kali lagi. Ya terhafal lah. Masuk ke otak, masuk ke perasaan, masuk ke badan, masuk ke rohnya. Sudah susah mau dilupakan. Ini hebatnya ya. Ini hebatnya. Teknik menghafalnya. Nanti kalau Bapak Ibu praktek cepat. Nah, lanjut. Nah, kemudian ada cerita singkat dari pembacaan ayat hafal. Ada cerita singkat. Singkat itu maksudnya rangkuman. Jadi kalau rangkuman yang minggu lalu itu 7 ciri jemaat. Kalau yang sekarang ini rangkumannya 4 hukum rohani. Itu juga dibaca 5 kali Bapak Ibu, 5 orang sampai terhafal. Ya, ini hafalan semua nih Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan rangkuman dibaca 5 kali dihafal, ayat Alkitab dihafal tiap minggu. Mereka punya renungan 1 bulan berapa renungan yang mereka hafal? 4 ayat hafalan 4 hafal itu sudah masuk di roh mereka. 2 bulan berapa? 8 renungan 8 ayat. 4 bulan berapa? 16 renungan 16 ayat dihafal. 32 bulan 32 minggu 8 bulan 32 renungan dihafal, 4 ayat dihafal. 1 tahun 52 renungan dihafal, 52 ayat dihafal. Halo, siapa yang di sini sudah hafal 52 ayat? Mereka canggih Bapak Ibu. Jadi mereka ini kalau sudah ikut ini Bapak Ibu, 1 tahun ini sudah diploma 1 teologi.
Betul, renungannya itu teologi ya Bapak Ibu. Rangkuman. Jadi 4 tahun orang ikut di gereja bawah tanah itu sudah bisa STH Bapak Ibu. Serius. Karena ada kurikulumnya Bapak Ibu. Nah itu Pak Andre kan sudah beli buku, dia sudah lihat tuh ada kurikulumnya di belakang. Keren itu kurikulumnya kan. Nanti kalau soal kurikulum banyak lah di toko buku Kristen. Kurikulum pemuritan. Ya banyak. Ya. Nah, lanjut. Nah, ini yang paling saya seru. Kepada 3 orang, siapa yang akan kita ceritakan renungan tadi? Jadi kita harus bagi renungan ini. Ketemu, teman, apa kabar? Gimana? Ada kabar baik kah? Oh, tidak ada, Pak Lukas. Oh, saya punya kabar baik apa? Wih, kemarin saya ikut komsel loh. Oh, keren renungannya loh. Apa sih renungannya? Ini loh, apa namanya? Ternyata gereja itu punya 7 ciri. Ah, yang benar iya. Di mana ditulis? Kisah 2 ayat 51 sampai 57. Memang apa 7 cirinya? 1, persekutuan. Pemuritan. 2, persekutuan. 3, penyembahan. 4, pelayanan. Ya kan? 5, penjangkauan. 6, disukai. 7, bertambah. Bah. Nah, kan? Dan ayatnya yang paling keren itu kisah 2 ayat 47. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Wah, jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ceritakan 3 kali orang 3 orang renungan itu hafal. Nggak mungkin kita baca tuh pegang buku kan, hafal. Itu akan hafal seumur hidup, ya. Apalagi kalau tiap hari Bapak Ibu ceritakan pada 1 orang, 1 minggu 7 orang, wah keren banget. Lalu kita harus menginjil kepada 3 orang. Injil. Jadi kalau di gereja Bapak Ibu, 1 minggu itu kita persekutuan 7 kali. Doa 7 kali. Ada doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam, doa tengah malam. 1 minggu itu aja Bapak. Zoom meeting terus. Zoom meeting. Kapan menginjilnya? Kalau mereka Bapak Ibu, 1 minggu hanya 1 kali ketemu. 6 hari bikin apa? Beritakan Injil. 6 hari bikin apa? Bagi renungan. 6 hari bikin apa? Melakukan firman Tuhan yang didengar. Oh, jago Bapak Ibu. Jadi Alkitab bilang janganlah kamu hanya menjadi pendengar firman, jadi pelaku. Makanya kalau saya diminta bawa renungan di Zoom meeting, saya sudah nolak-nolak. Training, melakukan firman. Amin. Dan ini bukan cuma soal penginjil, ini pertumbuhan rohani kita. Pertumbuhan rohani kita. Dipraktekkan. Ya. Lanjut. Nah, utus. Kita kalau ngutus Bapak Ibu di gereja formal, kalau saya nih, saudara-saudara, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang kamu dengar. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa kita dan kasih karunia Tuhan Yesus kepastian keselamatan serta kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi saksi Yesus, menyertai saudara sekalian sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jemaat amin. Itu loh. Tapi kalau di gereja bawah tanah, doa pengutusan itu mengutus. Kami berdoa ya Tuhan buat Pak Lukas yang akan menginjil kepada Bapak A, B, C, D. Dan juga dia akan memberitakan renungan firman Tuhan kepada Bapak D, E, F. Dan dia juga akan melakukan firman Tuhan. Tuhan menolong dia. Jadi kalau ada 10 orang, 10 orang disebut namanya diutus konkret. Hidup. Ya. Wah, luar biasa. Dan di gereja kelompok sel itu gantian mimpinnya. Kalau hari ini saya mimpin, besok Pak Lukas. Cuma depan, Sabtu depan Pak Andre. Sabtu depan gantian semua. Semua jadi pemimpin. Jadi dalam renungan tidak ada pengkhotbah, semua berkhotbah Bapak Ibu. Kalau di gereja pengkhotbah tambah pintar, jemaat ya jalan di tempat. Ya. Jadi ini luar biasa. Ya saya kira itulah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kita masuk dalam ruang tanya jawab. Ya. Puji Tuhan. Oke. Ya. Oke, puji Tuhan. Mantap.
Yang penting rekamannya kalau sudah mau ditutup boleh. Ya, oke. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Silakan gunakan, masih ada waktu 15 menit. Ya. Ya, Kalau nggak ada, saya bertanya, Pak. siap, Karena siap. saya juga mendapat tantangan. Ya, Tantangan bukan dari orang yang berbeda. ya. Dari teman yang sama-sama. Oke. Waktu saya selalu menginjili dengan nama Isa Al-Masih. Hmm. Loh, Pak Andre, Isa Al-Masih sama Yesus itu beda. Saya tahu Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma. Yesus Kristus lahir di kandang domba, Bethlehem. Yesus dari suku Yehuda, sedangkan Isa Al-Masih dari suku Lewi. Memang beda. Tapi itu pintu masuk. Saya masih diocehi sama teman-teman juga, Ya, sama ya. Dia bilang apa? Tapi yang punya kuasa nama Yesus, nggak ada nama Isa Al-Masih. Saya mengerti. Tapi itu pintu masuk, supaya pintu masuk itu untuk masuk ke dalam dia, tangkap ria rohnya, nanti akan kita jelaskan. Tapi nanti, bukan sekarang. Oh, enggak bisa begitu. Nah, saya bilang begini, itu hanya sekedar pintu masuk. Walaupun itu memang beda. Jangan sampai dia sudah, kalau saya berdoa kepada dia atas nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada semacam benteng yang dibuat. Jadi kita mau menginjil bagaimana caranya? Itu yang saya jawab. oke, bagus. Tolong Bagus. dikoreksi. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Ya, Ini saya pertanyaan yang ditantang, sangat saya bagus. ditentang. Ya, Dia tidak sangat setuju. bagus. Makanya dia tidak muncul di sini, di training ini, karena Ya, mereka sudah daftar nih. ya, ya. Ada dua, Nggak apa-apa. ada dua orang. Bagus sekali Ada ini dua. pertanyaan Ini yang saya bagus. cerita. Hmm. Ini kalau Ya. bicara pendapat, jadi ada yang berpendapat, ada 3 pendapat, Pak. Ya. Yang pertama pendapat tidak mau menggunakan kata Isa Al-Masih. Yes. Itu yang pertama ya. Dengan alasan bahwa Isa Al-Masih yang di Quran itu berbeda dengan Yesus di Alkitab. Oke. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa kita bisa menggunakan Isa Al-Masih. Kenapa? Bahasa Arab itu bukan bahasa agama. Yes. Bahasa Arab itu bahasa budaya. Yes. Kalau orang bicara Arab bukan berarti dia langsung Muslim. Mana peraturannya? Nggak ada kan? Mana dalilnya ya? Mana dalilnya? Ya, Ya kan? Itu bukan bahasa agama, bahasa budaya. Orang Kristen di Arab kalau ketemu bilang apa? Assalamualaikum. Orang Kristen di Arab. Ya. Orang Kristen di Arab nyanyinya pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Betul. Kalau orang Kristen mengaji Alkitab di Arab pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Ya. Waktu pencurahan Roh Kudus, Kisah Para Rasul pasal 2, ada orang Arab nggak? Halo? Ada. Ada. Ya, betul. Ada. Baca di Kisah Para Rasul pasal 2 ya. Nanti Pak Andre ada ya. Ya. Jadi Alkitab bahasa Arab ada. Lebih Mr. M itu abad ke-7. Ya. Betul. Kristen di Arab itu abad pertama. Beda Ya. jauh. Beda jauh. Oh, beda jauh. Ya. Ya, begitu ya. Jadi Ya. orang Kristen di Arab menyebut Yesus apa? Ya Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu apa? Artinya Yesus Kristus. Isa Al-Masih itu Kristus. Oke. Lagi pula, kalau kita bicara Isa Al-Masih, kita tidak bicara Isa Al-Masihnya Al-Quran. Iya. Kita bicara Isa Al-Masihnya Alkitab. Iya. Kan boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Oke, itu kelompok yang kedua. Ada orang kelompok yang ketiga. Nggak boleh itu pakai apa namanya Isa Al-Masih Yesus Kristus. Kenapa? Dalam Alkitab itu nggak ada tulisan Yesus Kristus. Yang ada Yesua HaMasiah. Nah, mati lu. Di Alkitab itu yang tulis Yesua HaMasiah. Ada itu kelompok itu. Ya. Allah itu Yahweh. Nah, gimana tuh?
Ada 3 kelompok. Kalau cuma berdasarkan itu, mereka yang benar, Yeshua HaMashiach. Yang herannya Bapak Ibu, orang Cina bilang apa? Yesus. Jesu. Jesu. Di Cina, orang Kristen usir roh jahat dalam nama Yesus. Roh jahatnya lari nggak? Lari. Ya. Roh jahatnya ngerti. Roh jahatnya ngerti bahwa Yesus itu Yeshua HaMashiach. Ya, di Amerika diusir roh jahat pakai Jesus. Jesus. Roh jahat di Amerika lari nggak? Lari, dia ngerti. Jesus itu Yeshua HaMashiach Alkitab. Nah, kita usir roh jahat dalam nama Yesus, lari, lari, nggak pakai Yeshua HaMashiach, enggak. Yang Alkitab dia punya. Ya, nah kita juga usir roh jahat dalam nama Yesus, lari, lari. Heran ya? Setannya ngerti, kita aja nggak mau ngerti. Jadi itu jawabannya ya. Oke. Jadi kita jawabnya agak lengkap ya, agak lengkap, dan kita kasih dia kejutan bahwa ini loh kalau kamu apa namanya. Ya, ini luar biasa ya pertanyaan ini ya. Nanti Bapak Ibu ulang ya, cari di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13, di situ ada bilang bahwa yang hadir pada peristiwa Pentakosta termasuk orang Arab. Ya, jadi yang mengucapkan Isa Al-Masih itu orang Arab Kristen, bukan kaum Kedar, bukan. Ya, malah mereka mengutip ayat-ayat Alkitab jadi kitab suci mereka. Ya, kan lucu ya. Biarin aja mereka cerita di Al-Quran, kita nggak tersinggung. Kita bicara Isa Al-Masih Alkitab, ada Isa Al-Masih Alkitab, ada bahasa Arab, ada. Alkitab bahasa Arab ada. Kita nggak nyontek dari Al-Quran, enggak. Oke, mantap. Oke, Pak Lukas, boleh tanya Pak? Silakan buka mikrofonnya. Ya. Tanya aja Pak, nggak apa-apa. Pak Ferry nggak marah kok kalau Pak Lukas senang malah, senang. Dia nggak marah dia. Dia senang Boleh karena buka mikrofon apa saja boleh. memori saya dihidupkan. Iya. Ya mungkin Pak Lukas lagi kerja kali, nggak apa-apa. Ya. Oke. Jadi mungkin yang bisa dipertimbangkan Pak Andre, kalau gelombang kedua kita cari hari waktu lain. Iya, ya mungkin ya waktunya ya yang Ya. waktu Apa-apa. Ini waktu keluarga atau apa ya? Ya. Apa hari Sabtu ini waktu keluarga atau hari apa ya? Ya. Mungkin. Ya. Ya. Untuk minggu depan nanti saya koordinasi teman-teman. Ya, kenapa hari ini cuma saya sama Pak Lukas saja yang datang. Ya, dan mungkin Pak begini Yumbo, Pak. Ya. Sekalian kasih alternatif biar mereka tanggapi. Ya. Oke. Jadi jangan dilepas kosong. Saya pikir-pikir bagaimana kalau misalnya hari Rabu pagi jam ini ya, kasih alternatif. Kalau ada alternatif lain silakan sebut bilang. Ya. Ya. Oke. Ya. Pak Lukas, apa betul nggak ada yang mau ditanyakan? Ya nggak apa-apa. Nggak ada. Nanti ya. pertemuan berikut. Nggak ada apa-apa. Kita tutup Pak ya? Ya, tutup aja. Ya, siapa yang mau tutup? Pak Ferry? Pak Andre aja. Ya, oke. Ya, kita sama-sama satu dalam doa. Kita tutup training penginjilan P5 ini. Bapak Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur atas waktu yang kami habiskan bersama dalam pelatihan penginjilan P5 ini. Kami berterima kasih atas setiap pelajaran, setiap materi, setiap wawasan, dan setiap kesempatan untuk belajar dan tumbuh dalam panggilan kami untuk menyebarkan kabar baik tentang Yesus Kristus. Tuhan, kami mohon agar Engkau menanamkan dalam hati setiap kami semua yang telah kami pelajari. Dan firman-Mu tinggal di dalam hati kami dan memberikan kami keberanian serta hikmat untuk membagikannya kepada orang lain. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami, memberikan kami kata-kata yang tepat dan hati yang penuh kasih saat melayani orang-orang. Amin. Tuhan,
saat kami meninggalkan Zoom Zoom ini, ini. Ya, kami mohon ya, pelindungan-Mu atas setiap kami, ya. jagailah kami dalam setiap langkah kami dan Amin. Amin. pertemukan kami dengan orang-orang damai Ya, yang Tuhan. membutuhkan kasih dan kebenaran-Mu. Ya, Semoga setiap upaya kami menjadi berkat bagi amin. banyak dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Ya, Tuhan yang kasih, kami mohon berkat-Mu atas ya, setiap orang yang hadir di tempat ini, Pak ya, Ferry, ya, Pak Lukas, dan Pak Yumbuk yang ya, tadi berusaha masuk karena jaringan ya. lemah. Kiranya Engkau memberkati setiap langkah Amin. mereka, pekerjaan tangan mereka, dan perjalanan hidup mereka. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal Ya, menjaga hati dan pikiran mereka dalam Kristus Yesus. amin. Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang Ya, kuat. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai dan memimpin kami amin. dalam setiap langkah. Kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui Ya, segala akal menjaga kami, pikiran kami dalam Kristus Yesus. Tuhan, biarlah berkat-Mu mengalir ya, dari kami amin. ke orang lain. Kiranya setiap kata dan tindakan kami memancarkan kasih dan kebenaran-Mu, Ya, sehingga banyak orang dapat melihat dan ya, merasakan kehadiran-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. benar. Kemuliaan-Mu yang sempurna dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus selalu menyertai kami semua. Haleluya. Dan diberkati, sama-sama boleh katakan Amin. Terima kasih Pak Ya, Ferry, terima Pak kasih. Lukas. Tuhan Ya, memberkati ya. sampai ketemu Sampai jumpa, pertemuan berikut. pertemuan berikut sesi Ya. yang kelima.